bahasa Yahudi Ibrani adalah, yaitu maaf saya tidak tega kalau mau mengucapkannya, yaitu misalnya kita pakai bahasa yang lebih santun aja lah ya, apa ya, kalau bahasa kasarnya nih ya, maaf ya, off the record ini, mohon maaf, bangsat. Itu ro'ina versi Yahudi. Kita kasih bahasa halus, ejekan jelek, kurang ajar Muhammad. Ro'ina Muhammad, kurang ajar Muhammad. Tetapi kalau versi bahasa Arab, ro'ina, ulangi lagi pelajarannya supaya kami paham. Maka orang Yahudi berkata sesama mereka, selama ini kita kalau mengolok-olok Muhammad itu sembunyi-sembunyi. Sekarang nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi, karena mereka umatnya Muhammad, teman-teman, sahabat-sahabatnya Muhammad juga mengucapkan ro'ina. Ayo kita ucapkan ro'ina Muhammad, ro'ina Muhammad. Maaf, bangsat Muhammad, bangsat itu. Diadab Yahudi. Dia pakai bahasa mereka, sama soalnya, ro'ina, versinya beda tapi enak sekarang, gak usah sembunyi-sembunyi, gak usah sembunyi-sembunyi. Ro'ina Muhammad, ro'ina Muhammad, ro'ina Muhammad. Akhirnya kemudian Allah turunkan ayat, ya ini tadi Al-Baqarah 104. Apa itu? La taqulu ra'ina, janganlah kamu sekarang ucapkan ro'ina, jangan, tetapi sekarang ucapkan wa qul unzurna, sekarang ucapkan unzurna. Apa artinya unzurnya? Sama, artinya unzurna itu sama. Aku diutus bukan untuk nyakiti orang. Allah masih dimaafkan, masih dimaafkan. Yahudi lebih adabnya, nyehir Nabi 40 hari lagi sampai gak bisa menjima istrinya. Kurang jahat apa kalau gitu, kayak begini ini. Kalau Nabi aja disihir, apalagi kita yang bukan Nabi. Mereka, hati-hati. Loh memangnya bisa Ustaz, orang mereka itu nyihir kaum muslimin? Bisa. Makanya ibu-ibu kalau rambutnya rontok, jangan dibuang di selokan, kumpulkan. Setelah itu nanti dipendam saja, jangan dibuang di tempat sampah. Dipendam di mana orang tidak melihat Anda mengubur rambut itu. Jangan dibiarkan. Sebab itu kalau diambil, terutama sisir, jangan. Terutama maaf. Pakaian yang bekas kita pakai, maaf, celana dalam atau apa, jangan. Lebih baik dibakar. Sudah nggak tersisa, selesai. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sapu tangan, hati-hati, bisa. Termasuk foto, bisa. Foto-foto di profil, ya, gambar biasanya ibu-ibu kan gitu ya, foto profilnya sama keluarga, suami, sama anak, ya. Apalagi yang suka tiktokan itu, ya, itu wajah cantiknya dinikmati oleh banyak laki-laki yang bukan mahram. Itu bisa menjadi ajang sihir, bisa. Namanya adalah, yaitu ain, mata jahat, bisa. Kena buhul, bisa. Langsung sakit orang itu. Cukup lihat foto, bisa. Bukan hanya sihir, bahkan dijadikan ajang maksiat. Mereka yang suka menampilkan wajah cantiknya di media sosial, apa ajang maksiatnya? Maaf, dijadikan perbuatan onani sambil melihat foto itu karena cantik. Hati-hati, ya, jangan, tidak usah ibu-ibu, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu, ya, tidak usah. Banyak kok profil-profil yang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang. Semoga langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sebelum kajian kita lanjutkan, maka kami mohon maaf atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini. Di luar estimasi kami, perjalanan begitu padat dari Sidoarjo menuju Malang. Mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita di Sabtu pekan keempat di Masjid Jenderal Ahmad Yani, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ahmad Muhammad Abdul Ati Buhairi, yaitu kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan tafsir ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada punya kitabnya, ya, sebagaimana yang ada di tangan saya ini.
tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, untuk sedikit mengingatkan kepada kita semua bahwasanya setiap kali Bapak Ibu membaca Al-Qur'anul Karim, lalu di situ terdapat harfun nida, yaitu kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang perlu Bapak Ibu ketahui maknanya ada dua, Bapak Ibu. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, yaitu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu merupakan ciri-ciri ayat yang diturunkan di kota Madinah. Di kota Madinah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu ketika membaca misalnya ya. Misal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu mesti turunnya di Madinah. Jadi cirinya ayat yang diturunkan di kota Madinah disebut yaitu dengan Madaniyah, itu adalah diawali ya ayyuhalladzina amanu. Dan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran tidak banyak. Ya dibilang banyak ya enggak, dibilang enggak ya banyak. Ada 88 kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. 88 kali dalam Al-Quran. Dan yang kedua, terakhir, ini cuman sekedar mengingatkan aja. Setiap kali Bapak Ibu membaca Al-Quran diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, jika kalian mendengar firman Allah Ta'ala yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah telingamu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sesungguhnya panggilan itu tidak terlepas dari dua perkara, dua hal. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak terlepas dari dua hal, dua perkara. Apa itu? Satu, Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Yang kedua, Allah melarang kita dari sebuah kejahatan. Ya, kalau tidak nomor satu ya nomor dua. Selalu begitu. Saya ulang. Jadi setiap kali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, diawali ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, itu mengandung dua hal. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, atau yang kedua, opsi kedua, Allah melarang kita untuk melakukan yaitu keburukan atau kejahatan. Ya. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Makanya Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk ayat-ayatnya, Bapak Ibu akan tahu, oh iya, ternyata benar. Contohnya ayat tentang puasa. Saya ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Loh, perintah. Contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Loh, disuruh bertakwa.
atau larangan. Ada banyak dalam Al-Quran larangan yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, yaitu diawali ya ayyuhalladzina amanu, turun di Madinah. Terus mesti perintah. Kalau tidak perintah, belakangnya mesti larangan. Selalu begitu. Selalu. Jadi enak kalau baca Al-Quran, faham. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini karena mukaddimah kitab ini sudah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Tidak perlu kami ulang mukaddimahnya. Hari ini kita langsung masuk yaitu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu yang pertama di dalam Al-Quran. Di mana itu? Surat Al-Baqarah ayat 104. Al-Baqarah ayat 104. Nah itu. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, Ustadz, sebelum ayat 104 itu tidak ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada. Baru muncul 104. Ayat 104. Itu ya. Jadi awal surat itu ya, Al-Fatihah nggak ada di surat Al-Fatihah kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nggak ada ya ayyuhalladzina amanu. Begitu masuk surat Al-Baqarah, maka awal kita temukan ya ayyuhalladzina amanu itu di ayat 104. Tentang apa Al-Baqarah ayat 104 ini? Di dalam buku ini diberi judul Al-Baqarah 104. Diberi judul ikutilah Rasulullah dalam setiap ucapan dan jangan menyerupai kaum kafir. Panjang judulnya di dalam buku ini. Al-Baqarah ayat 104. Di dalam buku ini diberi judul ikutilah Rasulullah dalam setiap ucapan dan janganlah menyerupai kaum kafir. Ayo kita dengarkan ayatnya. Apa betul Al-Baqarah ayat 104 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kita dengarkan surat nomor 2 ayat 104 diberi judul ikutilah Rasulullah dalam setiap ucapan dan janganlah menyerupai kaum kafir. Allah Ta'ala ya, kita dengarkan terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Kita ulang ya terjemahannya ya. Pendek ayatnya sebenarnya, tapi maknanya luar biasa, mendalam. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Wa qulu unzurna, tetapi ucapkanlah unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang pedih. Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas ayat ini. Hari ini Al-Baqarah 104. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita bahas ayat ini dengan dua hal yang akan kami angkat ke permukaan terkait ayat ini. Dua hal. Yang pertama, kronologis asbabun nuzul turunnya ayat ini. Ayat ini turun sebabnya apa? Nah itu. Ayat ini turun kronologisnya kejadian apa? Nah itu, ini yang pertama ini. Sebab diturunkannya seruan ini itu apa? Itu nomor satu. Nomor dua,
pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apa? Jadi cuma dua, tapi nanti yang nomor dua ini yang panjang. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas yang pertama lebih dahulu. Apa tadi Bu, Pak? Yang pertama tadi? Kronologis. Dalam bahasa Arabnya asbabun nuzul. Nah itu ya. Kronologis atau asbabun nuzul, sebab ayat ini diturunkan. Apa kronologisnya? Ternyata saya ambilkan keterangan dari para alim ulama, termasuk kami dengarkan kajian dari Ustadzuna, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah taala. Dalam kajian beliau di YouTube, nanti bisa dibuka YouTube-nya, beliau menjelaskan kronologis ayat ini adalah, nah ini riwayatnya panjang, nggak usah ditulis ya, didengarkan aja karena panjang ini ceritanya. Jadi ayat ini turun sebabnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat-ayat Allah kepada para sahabat, kepada kaum muslimin waktu itu, ternyata ada di antara mereka kaum muslimin, para sahabat, tidak bisa memahami apa yang Nabi jelaskan, nggak paham. Sehingga mereka meminta kepada Nabi untuk diulangi apa yang Nabi sampaikan itu. Mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina, apa maknanya ra'ina itu? Ra'ina itu kata para alim ulama maknanya adalah ra'i ahwalina. Nah itu maksudnya, perhatikan kami wahai Rasulullah. Perhatikan keadaan kondisi kami wahai Rasulullah. Jelaskan kepada kami kembali sampai kami paham. Jadi mereka minta diulang lagi dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat tadi bilang apa sama Rasulullah supaya materinya diulang, Nabi mengulang menjelaskan supaya mereka paham. Pakai kata-kata apa tadi? Ra'ina. Yang artinya maknanya adalah ra'i ahwalina. Perhatikan keadaan kami wahai Rasul, jelaskan kepada kami sampai kami paham. Ternyata pada saat yang sama, nah ini kejadiannya di sini. Di saat yang sama, rupa-rupanya orang-orang Yahudi, dasar Yahudi kurang ajar. Rupa-rupanya orang Yahudi menangkap bahwasannya ketika kaum muslimin mengucapkan ra'ina, padahal itu artinya bagus itu, ra'ina itu. Betul bagus ra'ina itu. Ulangi lagi. Jelaskan kami kembali supaya kami paham. Itu ra'ina. Maksudnya itu. Ternyata orang Yahudi berkata, loh, kalau kaum muslimin mengatakan kepada Nabi dalam bahasa Arab, ra'ina artinya jelaskan kembali kepada kami, maka kami orang Yahudi juga punya bahasa yang sama, bahasa Ibrani, ra'ina juga, tetapi artinya beda, jauh langit sama bumi, perbedaannya jauh seperti langit dengan bumi. Ra'ina versi bahasa Arab artinya ulangi lagi, jelaskan kepada kami kembali. Sedangkan ra'ina versi bahasa Yahudi Ibrani adalah, yaitu maaf saya tidak tega kalau mau mengucapkannya, yaitu misalnya kita pakai bahasa yang lebih santun aja lah ya, apa ya, kalau bahasa kasarnya nih ya, maaf ya, off the record ini, mohon maaf, bangsat. Itu ra'ina versi Yahudi. Kita kasih bahasa halus, ejekan jelek, kurang ajar Muhammad. Ra'ina Muhammad, kurang ajar Muhammad. Tetapi kalau versi bahasa Arab,
Ra'ina, ulangi lagi pelajarannya supaya kami paham. Maka orang Yahudi berkata sesama mereka, selama ini kita kalau mengolok-olok Muhammad itu sembunyi-sembunyi. Sekarang gak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Karena mereka umatnya Muhammad, teman-teman, sahabat-sahabatnya Muhammad juga ucapkan Ra'ina. Ayo kita ucapkan Ra'ina Muhammad, Ra'ina Muhammad. Maaf, bangsat Muhammad, bangsat itu. Biadab Yahudi. Dia pakai bahasa mereka. Sama soalnya. Ra'ina. Versinya beda tapi. Enak sekarang. Gak usah sembunyi-sembunyi. Gak usah sembunyi-sembunyi. Ra'ina Muhammad. Ra'ina Muhammad. Ra'ina Muhammad. Akhirnya kemudian Allah turunkan ayat. Ya ini tadi Al-Baqarah 104. Apa itu? La taqulu ra'ina. Janganlah kamu sekarang ucapkan ra'ina. Jangan. Tetapi sekarang ucapkan wa qulu unzurna. Sekarang ucapkan unzurna. Apa artinya unzurnya? Sama. Artinya unzurna itu sama. Ulangi kami lagi wahai Rasulullah pelajarannya. Supaya tidak mirip seperti bahasanya siapa tadi? Yahudi. Bahasa apa tadi? Ibrani. Loh, itu. Faham sampai di sini? Ya. Nanti tolong ditulis sendiri ya. Dianu sendiri. Apa itu disadur sendiri cerita yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah tahu tujuannya mereka. Tahu Allah hati orang Yahudi. Mereka memang berniat untuk menjelek-jelekkan Nabi. Makanya mereka terus mengatakan Ra'ina Muhammad, Ra'ina Muhammad. Ejekan-ejekan jelek. Kurang ajar Muhammad, kurang ajar. Itu bahasa santunnya itu. Saya ambil santunnya. Sebenarnya tidak itu bahasanya. Ra'ina itu. Nah, ternyata Allah tahu tujuan mereka. Allah turunkan ayat. Apa itu ayatnya? Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina. Janganlah sekarang kamu mengucapkan ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Tetapi sekarang ucapkanlah undurna dan dengarkanlah walil kafirina. Ini untuk mereka Yahudi. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Sejak saat itulah gak dipakai lagi ra'ina, tetapi yang dipakai undurna. Ulangi lagi pelajarannya wahai Rasulullah supaya kami paham. Baik, sekarang materi nomor 2. Pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat ini? Banyak ini. Sebentar. Pelajaran yang bisa diambil dari materi ini adalah cuman ada 3, tapi penjelasannya luar biasa panjang. 1, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Nih, ayat ini, baik yang pertama ya, ayat ini menjelaskan tentang sikap jahat ahlul kitab. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar istilah ahlul kitab, itu ya cuma 2 Bu, Yahudi sama Nasrani. Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata-kata ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Saya ulang ya. Ayat ini menjelaskan tentang sikap jahat ahlul kitab, belum titik. Terutama Yahudi, bukan Nasrani. Memang ahlul kitab itu 2, Yahudi sama Nasrani. Tapi ini terutama yang ini, yang satu ini. Ya, ini. Golongan terlaknat ini, yaitu Yahudi. Nah, terutama Yahudi kepada kaum muslimin. Saya ulang. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sikap jahat ahlul kitab, terutama Yahudi kepada kaum muslimin. Bapak Ibu pengen tahu sikap jahatnya mereka kepada kaum muslimin? Tak tunjukkan bukti-bukti sejarah. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian
bukti sejarah jahatnya Yahudi kepada kaum muslimin, terutama Yahudi. Nasrani juga jahat, tapi tidak seperti Yahudi. Iya. Mana buktinya Ustadz? Kita kasih, saya tunjukkan total 6 bukti. 6 bukti kejahatan Yahudi kepada kaum muslimin. Kira-kira tidak bingung nulisnya. Ini kan pelajaran nomor 1 kan? Betul ya, kalau ada papan tulis enak ini. Pelajaran pertama, ayat ini menjelaskan sikap jahat ahlul kitab, terutama Yahudi kepada kaum muslimin. Bentuk-bentuk sikap jahatnya A, 1A, 1B. Paham sampai di sini? Ya, supaya supaya ndak bingung. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama ini. Ya, yang pertama. Sebab ada ibu-ibu itu nulis, "Loh kok balik nomor 1 mana? Loh saiki kok nomor?" Nah, karena tidak mengikuti urut ya. Jadi saya minta konsentrasi tinggi ini ya. Baik. Saya akan tunjukkan. Mana sini? Boleh tidak Bapak? Ya, boleh sini. Ya. Boleh. Permanen enggak kan? Mana? Oh, sini. Sama. Baik. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayatnya 104. Ya, mengandung yaitu pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya langsung aja ya. Nomor 1 kita kasih Romawi gini aja enak. Nomor 1, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sikap jahat ahlul kitab, terutama Yahudi kepada kaum muslimin. Baik, apa saja? Pasti Bapak Ibu kan tanya, buktinya apa kalau mereka itu jahat kepada kaum muslimin, kepada Nabi dan umatnya? Buktinya, kita lihat. Bukti-buktinya kita tulis A. Nah, gini maksud saya. B, C, D, E, F. Nah, gitu. Kita lihat bukti yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Bukti yang pertama, kejahatan orang Yahudi kepada kaum muslimin, yang pertama adalah mereka berusaha memurtadkan. Jadi mereka berusaha memurtadkan dan menyesatkan kaum muslimin. Sampai kayak gitu. Kita dengarkan nih. Mereka berusaha memurtadkan dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi gimana caranya kaum muslimin itu keluar dari agamanya? Dengan segala macam cara. Seperti itu. Ya, entah itu dari cara perkawinan, pura-pura masuk Islam, ya. Itu lalu kemudian setelah nanti menikah punya anak, maka dia suruh istri dan anak-anaknya yaitu kembali ke agama asalnya. Nah, itu. Entah itu lewat jalur kesehatan, rumah sakit, misalnya banyak yang kayak gini. Entah lewat jalur sosial, kalau ada gempa, banjir, mereka pertama kali mendarat. Sudah. Jalur pendidikan, beasiswa dikasih gratis, beasiswa. Tapi dengan syarat, kau pergi mengikuti agama kami. Banyak yang kayak gini. Pokoknya yang
Tujuan mereka ingin memurtadkan kaum muslimin dan ingin menyesatkan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Ya. Bahkan saya diberi ada satu cerita di salah satu tempat, nggak saya sebut dulu ya. Salah satu tempat yang di situ terjadi kristenisasi, di mana yaitu anak-anak kecil yaitu diberi bantuan sekolah gratis, ya, orang tuanya yaitu rutin diberikan sembako, ya, bahkan mereka juga tidak dilarang untuk sholat Jumat, untuk sholat di musola 5 waktu, tetapi mereka cuma minta satu, tiap minggu ikut acara kebaktian mereka, ikut kami, syaratnya itu tok, itu. Silakan Jumatan, tidak apa-apa kalian. 5 waktu ke musola. Tapi kalau hari Minggu, versi mereka Minggu, versi kita Ahad, maka kalian ikut kami mulai pagi sampai siang. Diisi nyanyi-nyanyi, diisi. Sampai akhirnya lupa sama zikir-zikirnya, yang diingat itu. Nah, seperti itu. Baik. Banyak tujuannya memurtadkan kaum muslimin dan menyesatkan kaum muslimin. Mana dalilnya? Dalil. Yang A itu kita kasih dalil. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 109. Surat Al-Baqarah ayatnya 109. Ya, kita dengarkan ini. Al-Baqarah ayat 109. Allah Ta'ala berfirman. Al-Baqarah 100. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Al-Baqarah 109. Banyak di antara ahli kitab, maksudnya Yahudi Nasrani, menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya, maksudnya azab. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bayangkan, mereka ingin yaitu memurtadkan kaum muslimin. Ya, kita lihat sekarang dalil yang lain. Surat Ali Imran ayat 69. Surat nomor 3 ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 69. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi mereka ini kenapa kok ingin memurtadkan kaum muslimin? Karena dengki, iri. Bapak Ibu kalau pengen tahu ayatnya, tapi jangan dibahas sekarang ya. Itu dalam surat Al-Baqarah juga. Mereka orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengakui. Ada itu ayatnya. Bahwasanya menyembah yang benar itu adalah ke arah Ka'bah. Itu yang benar. Itu yang benar. Dan mereka akui itu. Ayatnya ada dalam Al-Baqarah. Di antara ayat 144 sampai ayat 150. Mereka golongan ahlul kitab, mereka itu mengakui. Yang benar itu menghadap ke Ka'bah. Yang benar itu. Tapi karena iri, dengki, ya. Kenapa kok iri Ustaz? Irinya dari mana? Mereka menginginkan agar Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman dari kalangan mereka, Bani Israel. Ternyata tidak terjadi. Ternyata Nabi terakhir penutup akhir zaman dari mana? Dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Bapak Ibu maaf, Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ada Ismail, yang pertama, ada Ishak. Dari Nabi Ishak ini turun ke bawah Bani Israel. 12 orang Rasul ke bawahnya. Yakub, Yahya, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Musa, ya, Isa. Ini ya, Musa Bani Israel, Isa Bani Israel. Termasuk semuanya. Daud, Sulaiman, itu 12. Mereka ingin Nabi terakhir. Karena di kitab Taurat jelas akan ada Nabi penutup. Di kitab Injil Isa alaihissalam akan ada Nabi terakhir. Mereka ingin Nabi yang ke-13 penutup ini dari jalurnya mereka. Ternyata sama Allah keturunan mereka diputus. Ternyata muncul dari Ismail, putra Ibrahim, turun ke bawah, muncul nama Muhammad
bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka benci sama nomor 13. Lah kok kita ikut-ikutan ndak suka benci sama angka 13? Yaitu asal usulnya. Ndak mau beli rumah gara-gara nomor 13, karena angka 13 dianggap angka. Itu asal usulnya. Itu. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka ingin nabi penutupnya dari kalangan mereka. Makanya iri, benci, tidak seneng, ingin dimurtadkan, disesatkan nabi dan umatnya. Oh, ada lagi Ustaz, ada kan sampai F, ibu-ibu, sampai nomor 6. Wah, lebih seru lagi nanti. Yang B, yang B. Yang B adalah tidak ridho dengan kaum muslimin. Tidak ridho dengan kaum muslimin. Sampai kaum muslimin melepaskan agama Islam. Tidak ridho. Tidak senang. Tidak ridho kepada kaum muslimin. Tidak senang, tidak rela. Sampai kaum muslimin melepaskan agama Islam. Mana dalilnya? Ayo tak bacakan. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Paling tidak di antara Bapak Ibu ada yang hafal ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Mereka tidak ridho sampai kita keluar Islam. Baik, saya bacakan penggalan ayat saja ya, tidak semua. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Saya ulang, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah, ayat ini kata para ulama, sebagian para ahli tafsir diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah yang menyebabkan mereka itu senang, yang menyebabkan mereka itu ridho adalah kalau Muhammad dan pengikutnya, umatnya keluar dari Islam dan mengikuti agama mereka. Itu yang menyebabkan mereka senang. Meskipun kalian penuhi keinginan mereka, apa yang menjadi permintaan mereka kita penuhi, itu tetap mereka nggak senang. Yang bikin mereka senang itu cuma satu, kita lepas dari Islam, naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam, pindah agama ke mereka, senang mereka. Itu versi Imam Qurtubi. Beda dengan versi Ibnu Katsir rahimahullah. Lah saya lebih condong yang nomor 2 ini. Menarik yang nomor 2 ini. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Yang dimaksud ayat Al-Baqarah ayat 120 tadi adalah walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang membikin orang-orang Yahudi dan Nasrani itu senang adalah bukan kita keluar Islam, bukan. Silakan kau tetap beragama Islam, casingnya casing Islam, KTP-nya KTP Islam, silakan sholat ke masjid, tetapi cara makan kalian ikut cara makan kami, standing party. Cara makan kalian ikut cara makan kami, tangan kiri. Cara berpakaian kalian ikut tren-tren kami. Itu ya, tren-tren kami. Terus cara berkata kalian ikut cara-cara kami. Ucapan salam kalian ikut cara kami. Kiss bye. Peace. Dada. Nasrani pakai dada. Kalau Yahudi, sedangkan Islam, assalamualaikum warahmatullah. Itu Islam. Silakan kamu beragama Islam, silakan. Jangan pindah agama, silakan. Ya pakai sarung, pakai peci ke masjid. Tapi cara kalian menyampaikan salam, niru adat tradisi kami. Dadah, ayo papa mau kerja, ayo ya apa papa, dadah. Yahudi masuk di rumahnya, ya. Kia cium bau, cium jauh sama mama, cium jauh gimana cium jauh. Yahudi masuk di rumahnya, Nasrani juga masuk.
Lo Ustadz nyium Hajar Aswad kan juga gitu. Enggak. Hajar Aswad kan dicium gini. Bapak Ibu sekalian, saya kan sudah pernah menjelaskan, mencium Hajar Aswad yang Nabi ajarkan itu adalah modelnya ada 4. Model yang pertama yang Nabi ajarkan, anggap saja ini Hajar Aswad. Maka cara mencium yang pertama dalam hadis riwayat Bukhari, itu Hajar Aswadnya diusap dulu dengan tangan, lalu dicium. Lalu dahinya ditempelkan seperti orang sujud, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggosokkan tangan, karena mencium tidak bisa, karena banyak kredit penuh orang, maka cukup tangan kita gosokkan, lalu kita cium, nempel Hajar Aswad, lalu kita cium. Baik, itu cara yang kedua, riwayatnya Muslim. Cara yang ketiga, Nabi pernah mengajarkan, yaitu dengan tongkat beliau. Tongkatnya diusapkan ke Hajar Aswad, lalu tongkatnya dicium sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan cara keempat terakhir, Nabi cukup melambaikan tangan, Bismillahi Allahu Akbar, tanpa mencium, karena tangannya nggak nempel Hajar Aswad. Tapi banyak orang sekarang kalau tawaf Bismillahi Allahu Akbar. Yahudi kisbai itu, jangan ditiru. Ini dicium, kalau itu itu nggak paham itu. Makanya mereka menginginkan nggak usah pindah agama, nggak usah. Ya, cukup kalian mengikuti tren-tren kami, ya. Hari raya kami kalian ikut merayakan. Paling tidak atribut-atribut kami kalian pakai jilbab, tapi di atasnya topi Santa, Sinterklaas. Betul atau tidak? Jangan keluar Islam, tetap aja Islam. Cuman atribut kami kamu pakai kaos olahraga. Ya, kaos-kaos olahraga, apalagi banyak anak-anak muda sekarang gandrung sama sepak bola seperti itu, gandrung sama pemain-pemain yaitu tertentu. Ternyata klubnya ada salibnya, yaitu logo klubnya itu, ada salibnya. Ya sudah, seperti itu. Ibu-ibu tidak sadar, beli jilbab, abaya panjang, bordilanya ada di depan. Dari atas sampai ke bawah, dari samping kanan ke samping kiri, bordilanya salib. Jangan. Silakan kamu taklim, silakan. Tapi model pakaianmu ikut kita loh. Itu. Cara potong rambutnya ikut tren-tren mereka. Itu seperti itu. Ini yang dimaksudin. Dia tidak ridho. Umat Islam ini yaitu kembali ke jalan yang benar. Gimana caranya mereka keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Oh itu. Jahat ya? Jahat. Ya. Saya tunjukkan yang C sekarang. Yang C. Buktinya. Selalu menyembunyikan kebenaran. Oh. Mereka tahu yang benar itu kita sebenarnya, tapi mereka sembunyikan. Ayo kita lihat. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 146. Al-Baqarah ayat 146. Mas Khairul bisa bantu saya bacakan Sahih Muslim sesaat lagi ya. Nanti saya panggil. Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah 146. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 146. Jadi nomor C itu mereka selalu menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman, Al-Baqarah 146, artinya 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, perhatikan, Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau orang tua anaknya banyak, anaknya 5 misalnya, apa ada orang tua tidak kenal sama tabiat anak-anaknya? Nggak mungkin. Yang namanya orang tua pasti kenal tabiat anak-anaknya.
Anak saya Ustadz, yang nomor 1 itu Ustadz, makanan kesukaannya itu ini Ustadz, itu punya kebiasaan ini. Beda Ustadz, sing nomor loro beda. Nek sing nomor loro itu pendiam Ustadz. Sing nomor 3 namanya orang tua, pasti tahu, kenal sama anak-anaknya. Yahudi sama Nasrani, mereka kenal sama Muhammad, kenal seperti mereka kenal sama anak-anaknya. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikannya, menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Tahu yang dibawa Muhammad itu benar, tapi disembunyikan. Kenal. Jahat ya, jahat. Tahu, mereka itu dusta semua. Jujur, kalau mau jujur, siapa agama yang paling diridhai Allah? Jujur, kalau mau jujur, Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakallah, cuman mereka iri, dengki, hasad sama kaum muslimin. Nah ini ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang itu yang nomor 3. Nomor 4, oh ini hadis Nabi ini. Oh tapi sebelum nomor 4 ya, sebelum nomor 4, tak tambahkan satu dalil. Menarik ini dalilnya, Sahih Muslim, bisa ditulis. Jadi kita masih poin C, belum D. Saya tambahkan dalil. Poin C tadi itu surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 146. Tak tambahkan Sahih Muslim. Nomor aslinya dulu, bisa dicatat nomor aslinya. Nomor 1699. 1699. Tetapi mari kita dengarkan yang cetakan terjemahan aja di sini. Beda nomornya, cetakan terjemahan 1680. Nah, minta tolong Mas Khairul. Baik, silakan Mas. Baca. 1680. Kita dengarkan ini. Ada cerita apa ini? Menarik. Ibu-ibu akan kaget kalau dengar cerita ini. Silakan. Nomor aslinya berapa tadi? 1699. Tetapi dicetakan terjemahan 1680 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi'. Dia menceritakan bahwasanya Ibnu Umar. Ayo silakan Mas Khairul, yang keras. Dari Nafi radhiyallahu an katanya, Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa, baik, Abdullah bin Umar itu disingkat Ibnu Umar. Ayo pelan-pelan aja Mas, silakan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi dihadapkan orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Karena keduanya dituduh berzina. Stop. Laki-laki Yahudi, perempuan Yahudi berzina, lalu ditangkap. Ini di zaman Nabi, ditangkap. Laki-laki sama perempuan ini Yahudi, bukan Muslim, Yahudi, ditangkap. Terus, silakan Mas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui orang-orang Yahudi itu dan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Nah, setelah terdengar kabar ada 2 orang ditangkap karena melakukan zina, Yahudi sama Nasrani, maka Yahudi, dua-duanya Yahudi ya, laki-laki perempuan ini Yahudi, maka Nabi mendatanginya untuk tabayun, cross check, apa betul 2 orang ini melakukan zina. Lanjut. Tanya beliau, ya, apa yang kalian ketahui dalam Taurat tentang hukuman bagi orang yang berzina? Baik, katanya Rasul kepada 2 orang ini, laki perempuan ini, sama-sama Yahudi ini. Bagaimana menurut kalian, hukuman apa untuk kalian di dalam kitab Taurat kalian? Hukumannya apa? Jadi kalau ada orang berzina seperti kalian ini, itu dihukum apa? Menurut Taurat. Jangan menurut Quran, jangan. Menurut Taurat, itu apa? Lanjut, silakan Mas. Jawab mereka, ya, kami lumari muka mereka dengan... Ulang lagi, Kami lumari muka mereka dengan arang. Kami lumuri muka mereka dengan arang. Baik. Menurut orang Yahudi dalam kitab Taurat, orang itu kalau berzina, itu mukanya dilumuri dengan arang, dihitamkan mukanya, terus diarak keliling kampung, dipermalukan. Itu katanya 2 orang ini, kurang ajar. Memang biadab Yahudi. Ibu-ibu pengen tahu biadabnya di mana? Sesaat lagi. Lanjut, teruskan. Kemudian kami naikkan keduanya ke atas kendaraan dengan posisi berbelakang-belakangan. Baik.
jadi setelah mukanya itu dikasih areng, dihitamkan, laki perempuan diikat tangannya, terus didudukkan saling berbelakangan. Yang laki ngadep sana sambil terikat, yang perempuan ngadep sana sambil terikat. Mukanya dihitamkan, diarak kampung, dipermalukan. Yaitu hukumannya di dalam Taurat kalau ada orang zina. Dusta. Lanjut teruskan. Dasar Yahudi. Silakan. Lalu diarak keliling kota. Nah, diarak keliling kota, dipermalukan. Terus, Jika kalian benar, coba perlihatkan kepadaku kitab Tauratmu itu. nah, ditantang sama Nabi. Ayo, kalau memang kalian benar yang kalian ucapkan, orang Yahudi kalau berzina dimulumuri dengan arang, diarak keliling kota, mana Tauratmu? Coba tunjukkan ayatnya ada ndak yang mengatakan itu. Orang berzina dilumuri arang. Mana ayatnya? Buka. Ternyata dibuka Bapak Ibu. Dibuka. Terus kemudian Mas, anggap ini ya. Terus sambil saya praktekkan. Lanjut. Lalu mereka bawa kitab Taurat dan mereka baca Terus. di hadapan beliau. Lanjut. Ketika bacaannya sampai kepada ayat berapa ini? 5 Ya lanjut aja, lanjut. Artinya saja. Oh. Terus. kepada ayat baliknya ini. Ayat rajam. Ya ayat rajam. Ketika di dalam kitab mereka itu masuk ke ayat rajam, ternyata Pemuda yang membaca meletakkan tangannya menutupi ayat rajam itu. nah, orang yang zina itu habis buka Taurat itu ditutupi gini Tauratnya. Memang biadab, kurang ajar Yahudi ini. Ditutupi gini. Khusus ayat rajam ditutupi. Ini. Katanya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Siapa Ustaz Abdullah bin Salam ini? Sahabat Nabi, mantan Yahudi. Jadi dulunya dia Yahudi, masuk Islam. Jadi dia tahu isinya Taurat. Itu katanya Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, suruh buka itu tangannya. Jangan nutupi kitab Taurat, suruh buka itu. Ternyata Nabi berkata, buka tangan kalian, buka. Langsung isinya, di dalam bangsa kami Yahudi, jika laki-laki perempuan berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Jadi mereka tahu yang benar, ditutupi. Itu Yahudi. Besar kurang ajar Yahudi. Dia tahu Palestina itu adalah negerinya para nabi dan rasul. Tapi karena dia tidak mau disalahkan sama PBB, maka dia memakai bahasa Israel. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering menyalahkan Israel. Jangan. Israel itu nama nabi kita. Nama nabi yang mulia. Israel. Yakub alaihissalam. Sebab Nabi pernah ketemu dengan orang Yahudi. Nabi mengambil sumpah orang Yahudi. Anna Israila. Hal ta'lamu anna Israila Yakub. Apakah kalian bersaksi meyakini yang namanya Israel, Bani Israel, Israel itu Yakub? Orang Yahudi mengatakan, ya kami bersaksi Israel itu Yakub. Lalu Nabi kemudian menunjuk jarinya ke langit. Allahumma syhad alaihim, ya Allah, saksikan mulut mereka ya Allah, saksikan ucapan mereka ya Allah. Itu mereka mengakui Israel itu Yakub. Tapi yang terjadi di Palestina, kaum muslimin diperkosa, anak-anaknya yaitu banyak menjadi yatim, diborbardir. Masjidil Aqsa diporak-poranda, sampai sekarang umroh tetap tidak bisa masuk Masjidil Aqsa. Rebut terus, diperangi terus. Tapi mereka nggak bilang Yahudi, mereka katakan Israel, kurang ajar. Mereka pakai nama Nabi yang mulia supaya seluruh dunia nyalakan Israel, nyalakan Yakub. Padahal itu dedengkotnya, biang keroknya Yahudi. Makanya ibu-ibu kalau dengarkan berita, salahkan, salah. Yang benar itu Yahudi yang memborbardir Palestina, yang menghancurkan Gaza itu Yahudi, bukan Israel. Israel itu nama Nabi yang mulia, Yakub alaihissalam. Faham sampai di sini? Karena mereka suka menutupi kebenaran. Ditutupi, bayangkan Bu. Ayat rajam itu ditutupi. Begitu suruh buka, betul, rajam. Jadi bukan dilumuri arang, bukan. Kurang ajar ya. Semoga Allah melaknat Yahudi. Karena mereka manusia dilaknat. Ada ayatnya, Allah melaknat mereka. Bahkan Allah menjadikan mereka nanti di akhirat mukanya muka kera dan babi.
Ibu-ibu sekalian, jadi ini selalu menyembunyikan kebenaran. Sampai situ aja Mas. Tadi sudah saya ceritakan semua. Sekarang yang nomor 4, yang D sekarang, yang D. Yaitu yang D, bukti jahatnya ahlul kitab, terutama Yahudi ya, terhadap kaum muslimin. Yang D, mendoakan celaka atau mati, mendoakan celaka atau mati bila bertemu dengan kaum muslimin. Mendoakan celaka atau mati bila bertemu dengan kaum muslimin. Ya. Dalilnya di mana? Silakan bisa dibuka dalilnya. Sahih Muslim, dicari Mas. Nomor 2027. 2027. Sahih Muslim. 2027. Sahih Muslim. Nomor aslinya 2164. Ayo. 2027. Ya. Ya, silakan dibaca. Dari mana, Mas? Dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu an, Ya. bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus. Maka jawab beliau, orang-orang Yahudi bila mereka memberi salam kepadamu, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, Mas. Salah baca Anda. Iya. Assalamualaikum. Nah, kata Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kalau ketemu sama kalian, nih saya bacakan teks Arabnya. Innal Yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul alaika. Kata Nabi, orang-orang Yahudi itu kalau ketemu sama kalian itu dia tidak mengucapkan assalamu alaikum. Jadi nggak pakai alif lam, tetapi yang mereka baca itu assalamu alaikum, meninggalkan alif lam, ditinggalkan. Jadi nggak pakai alif lam. Baik, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bapak Ibu sekalian, ini Muslim. Tapi kalau Yahudi Nasrani kalau nyampaikan salam itu meninggalkan ini. Jadi mereka membacanya itu adalah assalamu alaikum. Assamu ininya tetap alaikum. Apa beda artinya? Jauh. Kalau assalamu alaikum, semoga Allah memberimu keselamatan. Tapi kalau assalamu alaikum, gak pakai alif lam, racun untukmu, mati kamu. Itu. Makanya mereka itu kadang-kadang kalau nyampaikan salam kelihatannya pakai lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar. Assalamu enggak pakai lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab waalaikumsalam. Apalagi ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Tetapi ucapkan alaika. Jangan dijawab lengkap, tapi ucapkan alaika atau alaikum. Alaika atau alaikum. Alaika atau alaikum. Boleh. Apa artinya? Kon yo racun. Kamu juga mati. Itu. Jangan kemudian ditambah waalaikumsalam. Oh jangan, ya. Itu. Jadi berarti mereka jahat Ustaz. Iyalah jahat. Ibu-ibu kadang-kadang kita tidak memperhatikan ucapan mereka. Mereka itu justru mendoakan kita celaka, mendoakan kita mati. Racun untukmu, mati engkau. Nah itu, ya. Maka jawablah alaika. Kamu juga seperti itu, ya. Baik, enggak usah berlebihan jawabnya. Cukup itu saja. Terus yang nomor 5, bukti-bukti kejahatan ahlul kitab, terutama Yahudi kepada kaum muslimin. Yang kelima adalah mereka pernah menyihir Nabi. Pak, Bu, Nabi itu pernah disihir loh. Nabi itu pernah disihir. Ya. Saya tunjukkan saja, yaitu nomor hadisnya.
dalam Sahih Muslim. Nabi itu pernah disihir dalam Sahih Muslim, nomornya nomor 2050. Hadisnya panjang, saya bacakan aja. 2050. Nomor aslinya 2189. Itu nomor asli. Nomor aslinya 2189, tapi cetakan terjemahan 2050. Saya ceritakan aja ya. Jadi intinya Nabi itu pernah disihir oleh orang Yahudi, namanya adalah Labid bin A'som. Labid bin A'som, nama orang yang nyihir Nabi, laki-laki. Lu kok bisa Ustadz, Nabi itu kok kena sihir? Nih saya ceritakan kejadiannya. Jadi ternyata yaitu Labid bin A'som ini, orang Yahudi ini, menyuruh seorang anak kecil yang sering keluar masuk ke rumah Nabi. Anak kecil, pinter dia nih. Jadi disuruh sama Labid bin A'som, anak kecil ini, untuk mencari apa? Untuk mencari rambutnya Nabi. Jadi disuruh rontokan rambutnya Nabi. Ternyata dapat, uang anak itu biasa keluar masuk rumahnya Rasul. Diambillah, diberikan ke Labid bin A'som. Si Yahudi terkutuk ini. Terus kemudian sama Labid bin A'som, pakai rambut itulah Nabi kena sihir. Jadi bukan hanya rambut, ternyata juga menggunakan medianya itu, yaitu mayang kurma. Nah ini ya. Terus kemudian apalagi sisir, itu pakai itu. Dan ternyata 3 benda ini, rambut Nabi, sisir, sama mayang kurma, itu diletakkan ke dalam sumur. Namanya sumur itu adalah Zarwan. Sumur Zarwan nama sumurnya. Terus efeknya apa Ustadz? Ibu-ibu, bapak-bapak pasti tanya, Nabi itu kena sihir, itu efeknya apa? Ternyata Nabi kena sihir ini selama 40 hari. Ibu-ibu sekalian, bapak ibu. Ya. Jadi efeknya apa selama 40 hari ini? Efeknya adalah, jadi seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan sesuatu padahal Nabi tidak melakukannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi itu kalau mendekati istrinya, jadi keinginan sudah kuat, keinginan kuat, begitu mau menjima istri-istrinya itu tidak ada keinginan, tidak ada. Itu selama 40 hari. Jadi Nabi tidak menjima istrinya 40 hari, tidak disentuh. Jadi sudah keinginan kuat, begitu ketemu istrinya sudah nggak ada perasaan itu, hilang, sudah tidak ada keinginan. Oh, hati-hati. Rumah tangga kalau sudah ada penyakit seperti ini, ya. Jadi dia kalau di luar rumah itu punya keinginan kuat. Begitu sampai di rumah, artinya dia tidak punya keinginan melakukan itu sama istrinya, itu pasti ada masalah. Pasti kena sihir. Pasti. Makanya harus diruqyah. Rumahnya diruqyah, orangnya juga diruqyah. Apakah Nabi juga diruqyah? Iya, diruqyah. 2 malaikat. Disebutkan dalam hadis itu, 1 di atas kepala Nabi, malaikat itu, 1 di bawah kaki Nabi, malaikat itu. Bahkan 2 malaikat ini saling bertanya, kena apa? Yaitu Rasulullah SAW ini, Muhammad ini kena apa? Disihir. Lalu malaikat yang satu tanya, siapa yang menyihir? Malaikat yang satu menjawab, Labid bin A'som, si Yahudi itu. Dengan apa nyihirnya? Dengan beberapa helai rambut Muhammad dan juga yaitu mayang kurma sama sisir. Terus kemudian setelah itu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk meninjau sumur Zarwan. Coba kalian lihat sumur Zarwan, seperti apa airnya? Begitu dilihat, airnya itu merah dan di situ seperti terdapat kepala syaitan. Lalu diambillah barang-barang tadi, rambut Nabi, sisir yang sudah dibuntel ya, dimasukkan itu, diambil. Wahai Rasulullah, apakah harus kami bakar? Apakah ini harus kami bakar? Kata Nabi, jangan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk nyakiti orang. Maaf, itu kalau dibakar yang nyihir mati.
Iya, kalau dibakar mati orang. Tapi Nabi bilang jangan, nggak usah dibakar, dipendem aja, pendem, sudah pendem. Aku diutus bukan untuk nyakiti orang. Allah masih dimaafkan, masih dimaafkan. Yahudi lebih adabnya, nyehir Nabi 40 hari lagi, sampai nggak bisa menjima istrinya. Kurang jahat apa kalau gitu kayak begini ini. Kalau Nabi aja disihir, apalagi kita yang bukan Nabi. Mereka, hati-hati. Loh memangnya bisa Ustaz orang-orang mereka itu nyihir kaum muslimin? Bisa. Makanya ibu-ibu kalau rambutnya rontok, jangan dibuang di selokan, kumpulkan. Setelah itu nanti dipendam saja, jangan dibuang di tempat sampah. Dipendam di mana orang tidak melihat Anda mengubur rambut itu. Jangan dibiarkan. Sebab itu kalau diambil, terutama sisir, jangan. Terutama maaf. Pakaian yang bekas kita pakai, maaf, celana dalam atau apa, jangan. Lebih baik dibakar. Sudah nggak tersisa, selesai. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sapu tangan, hati-hati. Bisa. Termasuk foto, bisa. Foto-foto di profil, ya, gambar biasanya ibu-ibu kan gitu ya, foto profilnya sama keluarga, suami, sama anak, ya, apalagi yang suka tiktokan itu, ya, itu wajah cantiknya dinikmati oleh banyak laki-laki yang bukan mahram, itu bisa menjadi ajang sihir, bisa, namanya adalah, yaitu ain, mata jahat, bisa, kena buhul, bisa, langsung sakit orang itu, cukup lihat foto. Bisa. Bukan hanya sihir, bahkan dijadikan ajang maksiat. Mereka yang suka menampilkan wajah cantiknya di media sosial. Apa ajang maksiatnya? Maaf. Dijadikan perbuatan onani. Sambil melihat foto itu karena cantik. Hati-hati. Iya, jangan, enggak usah ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga begitu, ya. Enggak usah. Banyak kok profil-profil yang lain, ya. Jangan anak-anak kita yang lucu-lucu, jangan, bisa kena mata jahat, ain. Kita lanjutkan. Mereka yang melakukan bisa. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa ini? F 6, F terakhir. Mereka pernah meracun Nabi. Nabi itu pernah diracun, Bu. Bayangkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim, Mas. Nomornya 2051. Mereka pernah meracun Nabi. Nabi itu diracun. Bayangkan. Ya. Nomor asli tadi nomor berapa tadi? 2051. Nomor aslinya 2190. Ayo dibaca Mas. Baca dari Anas bin Malik. Ayo. Dari Anas radhiyallahu an katanya, seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhinya racun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perempuan, ini perempuan Yahudi loh. Ternyata tidak yang laki tok yang jahat, yang perempuan Yahudi itu juga jahat, Bapak Ibu. Itu dikasih daging, Rasul itu dikasih daging kesukaannya Rasul, yaitu paha kambing bagian belakang. Itu daging kesukaannya Rasul itu. Paha kambing bagian belakang, tetapi daging itu sudah dibubuhi racun, dikasih racun. Tujuannya untuk membunuh Nabi, memang tujuannya. Dikasihkan kepada Nabi, sama Nabi dimakan. Maaf, sebelum Mas Khairul melanjutkan hadisnya, gara-gara hadis ini muncul yaitu pelajaran yang banyak. Apa itu? Berarti kita boleh memakan daging impor, daging dari negeri mereka. Meskipun mereka ketika menyembelih tidak baca bismillah, cukup kita yang baca bismillah. Yang penting dagingnya daging halal. Dikasih daging sapi oleh orang Kristen, bismillah, makan. Meskipun mereka nyembelih tidak baca bismillah, yang penting zatnya halal. Dan yang penting itu dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau yang ngasih orang Hindu, yang ngasih orang Buddha, yang ngasih Konghucu, yang ngasih adalah aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak boleh dimakan, nggak boleh terima. Kenapa? Karena mereka bukan ahlul kitab.
Mereka tidak punya kitab dari langit, nggak punya. Kitab Weda dan Tripitaka, Hindu dan Buddha, kitab buatan para dewa. Kitabnya Konghucu, Tao Te Ching, itu kitaban karangan mereka. Termasuk agama Shinto, Jepang, itu bukan ahlul kitab. Bukan. Termasuk aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, itu juga punya kitab. Namanya Serat Centani, Hidayah Jati, atau Dharma Gandul. Itu bukan kitab samawi. Sembelian mereka nggak boleh. Jadi meskipun ayam betutu, enak enggak ayam betutu? Enak ya ayam betutu ya? Enak. Itu kalau yang masak mereka, yang menyembelih di pasar mereka, di Bali. Lebih baik sudahlah kalau ke Bali, lebih aman ke restoran kaum muslimin. Ya, ke restoran Padang atau sate atau apa jelas yang jual orang Islam. Sudah itu. Meskipun mungkin dagingnya beli dari pasar mereka, maka dalam hal ini kita cukup yaitu husnudzon saja, maka sah. Yang penting baca bismillah. Dan yang lebih aman lagi, nggak usah makan daging, ikan-ikanan aja. Ikan laut, ya, ikan air tawar. Itu aman, itu aman. Kenapa? Karena bangkainya ikan itu halal kita makan. Itu lebih aman. Kembali ke materi kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan tadi dari mana? Nah, jadi boleh memakan daging impor negeri mereka. Boleh dari negeri mereka. Yang penting kita yang baca bismillah. Buktinya Nabi menerima. Stop. Ada lagi tambahan pelajarannya. Gara-gara hadis yang akan dibaca Mas Khairul ini. Apa itu? Ternyata orang Yahudi kan yang ngasih tadi. Daging itu kan yang ngasih Yahudi. Ibu-ibu kan tahu. Orang Yahudi itu kan usahanya riba. Riba yang memunculkan riba pertama kali Yahudi. Bisnisnya mereka itu riba. Bisa jadikan daging itu adalah daging yang dibeli dari uang riba. Tapi Nabi tetap memakannya. Berarti kesimpulannya, kita kalau diberi jangan tanya sifat. Tetapi yang penting yang dilihat zatnya. Yang penting zatnya halal, selesai. Kita bertamu ke rumahnya orang. Bertamu. Kita tahu suaminya kerja di perbankan. Disuguhi kopi, disuguhi pisang goreng, macam-macam. Kita bingung. Iki dipangan apa gak ya? Ini kan bisa jadi uangnya dari riba. Kerjoi wong iki bank. Iki kan teko riba. Dipangan apa gak iki? Cek emani, cek enak gedang goreng iki anget-anget. Ayo. Gak usah bingung. Kita yang menerima, kata para ulama, lihat zat, jangan lihat sifat. Yang penting zatnya halal. Maka jadi tanamkan husnudzon. Tidak usah ada tanya. Ini bapak beli pisang goreng ini dari gajian uang bank atau dari? Tidak usah. Tidak usah. Kita tidak dituntut untuk bertanya seperti itu. Tidak. Bisa jadi itu adalah usaha istrinya. Bisa jadi dia dapat misalnya rezeki lain tapi bukan dari bank. Kita nggak tahu. Jadi tanamkan husnudzon. Yang penting zatnya halal. Faham sampai di sini? Oh, enak sudah. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ayo, silakan Mas. Baca Mas. Lalu beliau makan sebagian. Terus. Kemudian perempuan itu dibawa orang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata daging itu sempat dimakan oleh Nabi. Lalu wanita itu ditangkap karena Nabi merasa sesuatu nggak nyaman di tenggorokan beliau. Terus kemudian. Lalu beliau menanya kepadanya. Baik, apa perkataan Nabi kepada wanita itu? Aradtu, sebentar, sabar. Nabi bertanya kepada wanita itu, aradtu li'aktulak. Ya, wanita itu menjawab, aradtu li'aktulak. Ketika Nabi berkata, apa tujuanmu? Kau letakkan racun ini pada daging tersebut. Ayo pertanyaannya Nabi, silakan. Lalu bertanya. Lalu beliau bertanya kepadanya tentang racun itu. Terus jawabnya, apa katanya? Aku sengaja hendak membunuh Anda. Aku sengaja hendak membunuh Anda. Jelaskan tujuannya. Lanjut. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat seseorang kepadamu berbuat demikian. Baik, nggak mungkin. Kalau belum ditakdir oleh Allah, nggak mungkin. Lalu ada riwayat tambahan. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kira-kira aku bunuh nggak perempuan ini? Kata Nabi, jangan, biarkan. Dilepas sama Nabi. Ya Allah, sabar, Nabi ini sabar. Ya, siksaannya nanti di akhirat. Nggak usah, biarkan.
Itu kalau kita habisin. Itu kalau kita, ya, wong jelas kok ingin mencelakakan kita. Rasul ini sabar. Ibu-ibu tahu ketika Nabi mau nazak, mau wafat, itu Nabi bilang sama Aisyah, merinding saya. Kata Nabi, wahai Aisyah, apakah kau masih ingat wanita Yahudi yang memasukkan racun itu ke daging kambing itu? Ingat, ingat. Kenapa wahai Rasulullah? Rasa sakitnya aku rasakan sekarang. Nabi mau meninggal ini. Rasa sakitnya aku rasakan di tenggorokanku sekarang. Nabi diracun. Apalagi kita yang bukan Nabi. Hati-hati. Jahat. Jahat ini. Jahat. Termasuk cerita kita, materi kita. Al-Baqarah 104. Ro'ina Muhammad. Ro'ina Muhammad. Karena itu bahasa mereka ro'ina. Umat Islam juga punya ro'ina. Cuman artinya beda. Ro'ina menurut mereka kurang ajar Muhammad. Selama ini mereka sembunyi-sembunyi. Kalau menjelang-jelakan Nabi, lah ini terang-terangan. Karena sahabat juga memakai kata ro'ina. Jahat orang ini, Yahudi ini. Gak ada bangsa paling jahat kecuali ini, bangsa biadab satu ini, Yahudi. Musuhi mereka sebagaimana Allah memusuhi mereka. Musuhnya Allah. Jangan dijadikan koncoplek. Gereja dijogo, pengajian di Bubarno, terus pergi ke sana, ke Paulus, cium tangannya Paulus. Loh, jahat ini. Ya, hati-hati, ya, hati-hati, ya, dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali ke materi kita. Teruskan Mas, masih ada ya lanjutannya? Masih ada ya cerita tadi? Ayo lanjutkan, teruskan. Kemudian Ali bertanya, Ya, bolehkah kami bunuh perempuan itu? bolehkah kami bunuh perempuan itu? Apa kata Nabi? Jawab beliau, jangan. Jangan. Terus, Kata Anas selanjutnya, kami melihat bekas racun itu jelas kelihatan di leher Rasulullah SAW. baik, kami melihat bekas racun itu di leher Nabi. Itu ada cerita berikutnya, nomor berikutnya. Itu ketika Nabi mau wafat, Nabi bilang sama Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta, wahai Aisyah, kau masih ingat wanita Yahudi yang meracun itu? Rasa sakitnya aku rasakan sekarang. Allahu Akbar. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk yaitu yang nomor 2. Saya hapus. Nomor 2. Kayaknya nomor 2 waktunya nggak cukup, ya. Nggak apa-apa, ditulis saja. Nomor 2. Yang nomor 2 adalah pelajaran ya. Pelajaran nomor 2. 2 Romawi. Jadi nanti totalnya itu, mohon maaf. Jadi nanti totalnya itu 3 Romawi sampai nomor 3. Sampai nomor 3 ini. Ini, cuman penjelasannya panjang ini. Nomor 2. Nomor 2 yaitu pelajarannya adalah jika kita mau merenung ternyata orang-orang Yahudi memang ini yang paling jahat memang, Yahudi. Ya. Nasrani juga jahat tapi tidak seperti satu ini. Orang-orang Yahudi memiliki sifat yang sama dengan iblis. Baik. Terus iblis. Terus di antara bukti lagi. Di antara bukti bahwa Yahudi memiliki hubungan mesra, punya hubungan mesra itu, atau
sifat kesamaan. Sifat kesamaan dengan iblis adalah titik dua. Nah, saya buatkan diagram supaya enak, tapi tidak saya lanjutkan karena panjang ini. Yang penting Bapak Ibu sudah punya tabelnya. Ini ya, saya ulang. Jadi yang nomor 2 pelajarannya, pelajaran nomor 1 saya hapus dulu. Pelajaran yang kedua, jika kita mau merenung, ternyata orang-orang Yahudi memiliki sifat yang sama dengan iblis. Di antara bukti, kurang bukti. Di antara bukti bahwa Yahudi memiliki hubungan mesra atau sifat kesamaan dengan iblis adalah, baik, saya buatkan ini. Anda buat nanti, tapi nanti diisinya bukan sekarang, bulan depan. Bulan depan. Yang penting Anda sudah buat. Ini. Nomor, ya, di sini iblis, sini Yahudi. Ya, nomor 1, nomor 2, ya, iblis punya sifat apa dalam Quran? Yahudi ternyata di Quran persis kayak iblis, sama. Masya Allah, ya. Jadi nanti kita akan bahas ini. Yang penting Bapak Ibu paham, tabelnya sudah dibuat. Nanti tinggal kita isi apa saja kesamaannya Yahudi dengan iblis, iblis dengan Yahudi. Ya, iblis sama dengan Yahudi, Yahudi sama dengan iblis. Sisi kesamaannya semuanya ada di Quran. Ada di Quran. Tak kasih bocoran satu aja. Saya kasih bocoran satu. Satu aja ya. Kasih bocoran ya supaya paham. Satu, kita lihat ini. Sama-sama lagi nih. Sama-sama memiliki sifat dengki atau iri atau hasad. Ya. Ya. Oh, sudah dibuat itu tabelnya. Dihapus saja ya. Ganti ya. Boleh nggak diganti? Boleh ya? Nggak apa-apa ya. Sebentar. Sabar. Supaya enak. Sebentar. Kita buat begini. Tabelnya bukan 2 begini. Nah, betul. Ibu sudah bilang tadi, Amar, ini sisi kesamaan. Seret, baru di sini iblis, terus di sini Yahudi. Nah, ini baru jelas. Nomor 1, sama-sama memiliki sifat iri atau dengki atau hasad. Dalilnya di mana? Iblis iri itu di mana dalilnya? Iblis iri, kita lihat dalilnya Quran surat 38 ayatnya 75 sampai 78. Iblis itu iri sama Nabi Adam. Kenapa kok Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api, saya lebih baik, kok ternyata malaikat sujud sama Adam. Jadi dia iri sama Nabi Adam. Lah kalau Yahudi irinya di mana? Irinya di Quran surat Al-Baqarah ayatnya 109. Terus ada lagi Quran surat An-Nisa ayat 54. Nah, ini baru 1. Nanti nomor 2. Nah, insya Allah bulan depan. Ayo kita dengarkan ayatnya ya. Nomor 1, sisi kesamaan. Apa itu antara iblis dengan Yahudi? Sama-sama memiliki sifat iri, dengki atau hasad. Kalau iblis, irinya iblis itu kita temukan di surat apa itu?
Surat nomor berapa itu? 38. Surat 38 itu surat apa Bapak Ibu? Sot. Ayo kita dengarkan aja dulu. Satu aja. Setelah itu kita akhiri. Surat 38. Ayatnya ayat berapa itu? 75 sampai 78. Kita dengarkan. Ya, satu ayat saya bacakan aja. Allah Ta'ala, saya bacakan aja langsung artinya. Ayat 75. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Maksudnya Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Ayat 77. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu makhluk terkutuk. Ayat 78 terakhir. 78. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Berarti iblis itu iri. Dia merasa kenapa malaikat itu sujud kepada Adam, sedangkan saya itu lebih baik daripada Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Mestinya malaikat itu kan sujud sama saya. Seakan-akan begitu. Iri sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam digoda sampai makan buah khuldi. Asalnya itu iri, awalnya iri. Lah kalau Yahudi, irinya di mana? Ayo, Al-Baqarah. Sama ternyata. Yahudi juga suka iri, suka dengki sama kaum muslimin. Kita lihat ayat 109, Al-Baqarah ayat 109. Allah Ta'ala berfirman. Baik, kita lihat ini terjemahan penggalan. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka. Sama-sama iri. Nanti ada lagi, sama-sama menyuarakan sikap sombong, rasialis. Ada, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai totalnya itu ada 7. 7 bentuk sisi kesamaan iblis sama Yahudi. Iblis sama dengan Yahudi, Yahudi sama dengan iblis. Sisi kesamanya ada 7. Ini baru tak kasih bocoran 1. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, Ustadz kok sering uzur? Iya, saya sering uzur itu karena jadwal saya untuk membimbing jamaah safar itu selalu biasanya itu di pekan-pekan akhir, termasuk bulan depan juga uzur kayaknya. Karena tanggal 18 sampai tanggal 30 saya safar. Oleh karena itu maka kalau memang bisa dilukir loh ya, dilukir nggak apa-apa, dilukir. Tapi kalau nggak bisa waktunya, maka ya kita ketemu Februari. Mudah-mudahan nggak safar lagi, mudah-mudahan ya, bisa ketemu. Demikian, saya tidak buka tanya jawab karena waktunya menjelang zuhur dan juga materi belum selesai. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas, ya, Mas. Langsung balik. Masalah. Jazakallah khair. Apa sih itu dia?